Tujuannya kapan? Agar penyakit tidak menular, sehingga haji saat ini otomatis pula akan memperlakukan paslon haji tersebut dengan mendeteksi penyakit-penyakit tidak menular yang lainnya, seperti penyakit hipertensi, penyakit kencing manis, penyakit tidak menular yang lain, MERS, bahkan persiapan dengan flu dan sebagainya. Dan terakhir, saya pun ingin menyampaikan bahwa ini semua bisa berhasil karena keberhasilan kerjasama bersama, mulai dari teman-teman di provinsi yang membuat sebuah sistem komputerisasi haji, kesehatan haji, dan juga sistem yang ada di kabupaten dan kota, serta di Kementerian Kesehatan, bahkan di Arab Saudi nanti. Mudah-mudahan kesatuan ini dapat kita realisasikan. Semuanya ini dapat terlaksana oleh karena kita melaksanakan sebuah kewajiban undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji pada bab 3 pasal 6 yang mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, dan pelayanan kesehatan. Demikian pula seperti yang terdapat di dalam bab 8 pasal 31 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya bidang kesehatan, yang kemudian diturunkan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 442 / Menteri Kesehatan /SK /6 Romawi /2009 tentang penyelenggaraan kesehatan haji, dan diperkuat dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 031 Menteri Kesehatan /SK /Romawi 16 /2012 tentang pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh kabupaten dan kota yang harus sesuai dengan standar. Sehingga alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bersama-sama dengan Pusat Kesehatan Haji yang dipimpin langsung oleh Pak Widianta, kemudian dengan KKP dipimpin langsung oleh Pak Nanto, dan juga kabupaten kota yang dipimpin langsung oleh kepala dinasnya masing-masing. Sehingga pada kesempatan ini tidak salah apabila kesempatan pertama kami berikan kepada Pusat Kesehatan Haji Pak Dr. Widianta untuk memberikan penekanan atas apa yang telah kami sampaikan tadi, khususnya arahan-arahan agar supaya apa yang kami laksanakan di Jawa Barat ini mulus adanya, dan tentu itu akan bisa lebih baik lagi apabila dibantu, diarahkan, dan diintervensi oleh teman-teman dari Pusat Kesehatan Haji. Kami persilakan Pak Dr. Widianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami atas nama Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan di jajaran kesehatan Provinsi Jawa Barat di bawah koordinasi yang sudah Ibu Lucy dan teman-teman laksanakan. Karena itu ini merupakan salah satu bentuk sinergi dan koordinasi yang betul-betul terrealisasi di dalam implementasi di lapangan. Dan untuk itu kami ucapkan selamat kepada tim kreatif dan tim inovatif dari seluruh jajaran di seluruh Provinsi Jawa Barat. Begitu dengan teman-teman dari Pusat Kesehatan Haji yang ada di belakang saya ini, yang mereka juga tentu merupakan think tank yang mengembangkan sejak beberapa tahun yang lalu sistem komputerasi kesehatan terpadu ini. Bapak Ibu sekalian peserta video conference yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan dari kebijakan ini tentu memang merupakan sesuatu yang dijadikan kebijakan terbaru 5 tahun ke depan. Kalau 5 tahun sebelumnya, indikator keberhasilan dari penyelenggaraan kesehatan haji diukur dari indikator
kematian di Arab Saudi. Dan hal ini sudah menjadi perdebatan dan diskusi panjang, sehingga setelah melakukan Rensra yang terbaru 2015-2019, maka indikator keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji adalah justru pada indikator pembinaan sejak di tanah air. Yang kami berikan indikator keberhasilan itu adalah pemeriksaan di tanah air itu 60% sudah terrealisir sebelum penyelenggaraan itu berlangsung. Dan tepuk tangan untuk Jawa Barat yang menempati predikat tertinggi dari angka cakupan dan masukan yang sudah kami terima, yang tadi sudah Ibu sampaikan, itu betul-betul real time, pergerakan dari setiap detik, setiap menit itu betul-betul terpantau, dan Jawa Barat menempati urutan ranking pertama 84% yang telah kami terima. Mungkin nanti bisa diklarifikasi dan di cross check untuk bisa mendapatkan kesamaan data. Dan ini tentu sudah melampaui target yang tadi katakan 60%. Dan daya ungkit Jawa Barat sebagai barometer yang memang kami harapkan menjadi penggerak, ini akan memberikan pengaruh kepada provinsi-provinsi lain yang nanti juga akan diikuti acara seperti ini. Bahkan tadi Ibu Lucy sudah menyampaikan bahwa data ini akan juga ikut terpantau ketika mereka operasional haji di Arab Saudi. Jadi pergerakan data dari setiap catatan yang dimasukkan oleh teman-teman di kloter itu akan betul-betul dapat terpantau secara langsung, real time. Dan kita harapkan mungkin video conference nanti pada saat operasional bisa juga dikembangkan, Ibu Lucy. Jadi kita bisa langsung beraudiensi teman-teman yang ada di Arab Saudi dengan teman-teman di Indonesia untuk bisa saling memberikan informasi terhadap apa yang sudah diselenggarakan pada saat operasional itu berlangsung. Itu yang pertama. Jadi kami ucapkan terima kasih atas peran yang begitu tinggi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai model yang tadi sudah diterapkan, dan kami akan mengembangkan ini menjadi sesuatu yang bisa ditiru oleh provinsi-provinsi lain. Yang kedua, Ibu Lucy dan kawan-kawan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tentu memang ini juga searah dengan kebijakan Rensa Kementerian Kesehatan yang terbaru, yang meletakkan pusat kesehatan masyarakat sebagai aksesibilitas terdekat dan tercepat di wilayah masyarakat, sehingga nanti juga akan menjadi penggerak. Karena itu kami harapkan juga mungkin nanti ada di level-level puskesmas bisa juga melakukan video conference seperti ini, Bu Lucy. Tentu yang bisa memberikan sebuah sarana yang telah memadai, baik dari sisi jaringan maupun sisi sumber daya lain. Dan kebijakan yang ketiga adalah memang kami pada tahun-tahun yang akan datang dengan dukungan anggaran yang demikian besar dari APBN, kami akan meningkatkan dana dekonsentrasi. Nah, ini tentu kami membutuhkan dukungan dari para teman-teman di lapangan, apa yang memang menjadi kebutuhan untuk bisa kami distribusikan, sehingga dana-dana dekonsentrasi ini bisa langsung tepat sasaran dan tepat guna untuk bisa kita kembangkan di dalam meningkatkan penyelenggaraan kesehatan haji di masa yang akan datang. Mungkin ini 3 poin yang kami bisa tekankan pada video conference pada pagi hari ini, dan semoga bisa kita tindak lanjuti untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fidiansa, dan kita dengarkan bersama bagaimana tadi arah adalah bahwa sistem seperti ini akan dipergunakan untuk masa-masa yang akan datang. Artinya online dari mulai tingkat puskesmas, kabupaten kota, provinsi, Kementerian Kesehatan sampai dengan ke Arab Saudi. Dan penekanan yang kedua ternyata adalah peran puskesmas ini menjadi sangat penting sekali, karena adalah nanti yang mulai dari mendata, kemudian melakukan pembinaan, bahkan sampai dengan kepulangannya. Demikian pula tadi dikatakan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang pada tahun-tahun yang akan datang dapat kita intervensi dengan dana dekon. Pak Fidiansa, saya mohon bantuannya untuk tetap bisa memantau acara ini, karena nanti dari masukan-masukan setiap kabupaten kota mungkin ada yang menjadi catatan atau yang perlu dibantu klarifikasi ataupun fasilitasi, mungkin bisa didengar oleh Pak Fidiansa dan menjadikan masukan bagi masing-masing kabupaten. Saya mohon izin untuk Bapak tetap mendengarkan nanti bagian aplikasi ini, sehingga menjadi masukan bagi kabupaten setempat, bahkan bagi kita untuk perbaikannya. Insya Allah siap. Ya, karena sekali lagi tujuan kita di sini tidak untuk mencari salah-salah, tetapi untuk membantu kekurangan-kekurangan, langkah-langkah yang telah mereka lakukan
dan apa yang harus kita bantu untuk lebih memperbaikinya. Terima kasih pemirsa. Saya mohon izin, saya ingin menyapa kepada Pak Nanto, KKP kelas 2 Bandung. Pak Nanto dengan teman-teman, saya mohon juga memberikan masukan, terutama karena kita lihat fungsi KKP ini akan menjadi sangat penting pada saat, kalau saya bilangnya adalah safety net terakhir. Karena akhirnya nanti penentuan yang sangat kita ini adanya adalah di KKP, walaupun itu sebetulnya tidak menjadi akhir. Karena inilah menjadi tempat tumpuan akhir kalinya setelah seleksi yang pertama oleh tingkat puskesmas, seleksi yang kedua pemeriksaan yang nanti dievaluasi, karena mohon maaf ada critical point yang di sana yang selalu buat Jawa Barat ini menjadi sesuatu yang harus kita tingkatkan. Antara lain, mohon maaf kalau kita ulang-ulang tahun yang lalu kita masih bisa kecolongan oleh wanita usia subur yang diperiksa. Ternyata bukan yang bersangkutan, tetapi badan lain yang diperiksa. Demikian pula yang diimunisasi dan sebagainya. Ini tidak untuk mencari salah, tetapi untuk perbaikan. Karena itu sebab di sini juga kita ingin pada kabupaten dan kota mendampingi para jemaah haji pemberangkatan dari kabupaten kota sampai ke embarkasi. Karena teman-teman di embarkasi tentu tidak akan hafal siapa saja calon jemaah hajinya. Sehingga itulah pentingnya. Jadi walaupun misalnya, mohon maaf nih, ada kota Depok yang dekat, ada Bekasi yang dekat, Bogor yang dekat, jangan dibiarkan mereka berangkat begitu saja, tetapi didampingi, membantu teman-teman di embarkasi sehingga alurnya menjadi mulus-mulus. Karena inilah cerminan kita ke depan. Karena begitu nanti Bogor, artinya yang terloloskan masuk ke Saudi Arabia. Saudi Arabia sekarang rumah sakitnya sudah GCI, kriterianya sudah ketat sekali. Sehingga kalau kita bisa lolos memberangkatkan mereka, di mana kita akan